Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita seperti biasa ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 10 semester genap UKBM 7 atau unit kegiatan belajar materi 7. Adapun materi ini adalah materi terakhir di semester genap ini, yaitu tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Kita mulai pembahasan kita tentang implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, implementasi ini harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Di antaranya, dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya yang ketiga, yaitu akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Dan yang keempat, dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap segala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan tadi, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan atau keberagaman, sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Sekarang bagaimana peranan siswa atau siswi dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Hal ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Kelima, mempunyai kemampuan berpikir kritis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Keenam, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Ketujuh, berbudi pekerti yang luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedelapan, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Kesembilan, mewujudkan kepentingan nasional. 10, memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11. Mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. 12. Menciptakan kerukunan umat beragama. Kemudian yang ke-13, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. 15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. 16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. 17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Dan yang ke-18, memelihara nilai-nilai positif, hidup rukun, gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat. Demikian tadi pembahasan kita tentang implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai kehidupan. Nah, sekarang Bapak ingin menyampaikan tugas individu sebagai review atau mengukur kembali sejauh mana kalian bisa memahami materi yang telah tadi Bapak sampaikan. Pertanyaannya ada 3, diantaranya berikut ini adalah peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kedua, mempunyai kemampuan berpikir kritis, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai intelektual. Dan yang ketiga, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Nah, dari 3 pertanyaan tadi atau 3 implementasi wawasan Nusantara yang bisa dilakukan oleh kalian sebagai siswa dan siswi, coba kalian jelaskan maksud dari masing-masing peranan tersebut. Seperti biasa, tulis dulu pertanyaannya dalam buku tugas, kemudian dijawab dan dikirim ke grup tugas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat apa yang sudah Bapak jelaskan atau sampaikan. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.